Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan berbincang seputar mengapa pinjaman perlu diasuransikan. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Norman Tetelepta, Head of Business Development and Credit Life dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Pak Norman, ini saat ini kan banyak sekali ditawarkan ya fasilitas pinjaman dengan mudah dan juga sangat cepat bisa dicairkan. Kiranya ada tidak kekhawatiran dari kreditur ataupun pihak bank, lembaga keuangan saat ini takutnya ini menyediakannya kemudian macet, ada tidak? Sebenarnya begini, kalau kita bicara mengenai perlindungan asuransi jiwa untuk pinjaman, sekarang ini akan membuat bank lebih nyaman. Kenapa? Karena kalau ada risiko musibah yang terjadi menyangkut jiwa atau menyangkut kegagalan daripada nasabah untuk membayar kreditnya, di-cover oleh asuransi. Dalam hal ini kita bicara mengenai asuransi jiwa kredit. Jadi kalau asuransi jiwa kredit, kalau terjadi musibah meninggal dunia atau cacat tetap total, atau misalnya nasabah itu mengalami kegagalan di dalam hal membayar karena masalah kesehatan terganggu, itu ada asuransinya. Jadi ini memang salah satu cara dari bank atau lembaga keuangan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti macetnya kredit tadi ya Pak ya. Tapi bedanya dengan asuransi jiwa biasanya yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, bedanya di mana Pak? Oke, jadi kalau asuransi jiwa biasa, pada akhirnya itu akan menyangkut pembiayaan atau tujuan daripada asuransi jiwa itu adalah untuk keluarga. Jadi kalau misalnya untuk keluarga atau untuk anak, dan biasanya perlindungannya adalah lebih flat, lebih rata. Jadi saya ambil contoh misalnya, kalau seseorang mengambil pinjaman, dia nggak perlu uang pertanggungan itu misalnya pinjamannya misalnya contoh 100 juta. Maka nggak perlu setiap bulan dia harus membayar premi untuk 100 juta. Karena pada akhirnya dia sudah membayar installment atau cicilan. Jadi dalam artian nanti preminya akan semakin menurun begitu Pak? Jadi premi biasanya dibayar satu kali. Jadi yang namanya premi tunggal atau single premium. Kemudian pada waktu nasabah itu sudah bayar premi satu kali, dia punya perlindungan akan menurun. Sesuai dengan outstanding daripada pinjaman tadi. Jadi kalau saya ambil contoh, terjadi musibah, misalnya meninggal dunia, maka uang perlindungan itu akan dibayar sebesar, manfaatnya adalah sebesar pinjaman atau outstanding daripada pinjaman tadi. Nah ini yang dimaksud, sehingga premi yang ditawarkan oleh asuransi jiwa kredit akan lebih murah daripada asuransi jiwa biasa. Itu sedikit beda ya. Jadi kalau asuransi jiwa kredit pasti karena spesifik untuk pinjamannya akan jauh lebih murah dibandingkan asuransi biasa. Oke, akan jauh lebih murah dan juga karena ini dibayarkan di awal biasanya ya Pak ya. Semurah apa biasanya rata-rata? Apakah tergantung dengan plafon yang angsuran yang akan kita beli atau bagaimana? Jadi gini, biasanya untuk menentukan premi sangat berpengaruh kepada beberapa faktor. Di antaranya adalah pertama plafon pinjaman tadi. Itulah sebagai uang pertanggungan. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah faktor usia. Jadi pada waktu nasabah itu misalnya semakin tua usianya, maka pasti akan semakin mahal preminya. Ya. Terus kemudian pada waktu ditanya gimana cara pembayarannya, pembayarannya pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya uang pertanggungan 100 juta, dengan premi yang sudah ditetapkan oleh asuransi misalnya hitungannya biasanya per 1000. Jadi saya ambil contoh misalnya karena usia misalnya dia 40 terus kemudian uang pertanggungan 100 juta maka preminya 15 per 1000 misalnya kali 100 juta itulah preminya. Jadi sangat murah sebenarnya. Tapi sebetulnya asuransi jiwa kredit ini diwajibkan tidak sih? Ya, jadi kalau bicara mengenai diwajibkan atau tidak, memang ada aturan dari regulasi dari perbankan, misalnya dari Central Bank atau dari BI, itu ada SEBI nomor 1235 DPNP yang mensyaratkan untuk referral, perjanjian referral terkait dengan pinjaman, maka nasabah wajib untuk mengambil asuransi jiwa kredit. Jadi yang wajib tadi seperti KPR itu diatur. Jadi semua nasabah yang mengambil pinjaman KPR misalnya, dia wajib memiliki asuransi jiwa kredit. Sehingga resiko itu bisa dikurangi ya, kalau sampai terjadi musibah. Baik, Pak Norman, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi yang diberikan untuk pagi ini. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh